Merinding, Rusia habisi lebih dari 1.000 pasukan tentara bayaran Ukraina. Hurrah! Rusia telah berulang kali memperingatkan negara lain agar tidak mengizinkan warganya untuk ambil bagian dalam pertempuran di Ukraina. Rusia menekankan bahwa siapapun yang menembaki pasukan Rusia akan dianggap sebagai target yang sah. Dalam pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia, rudal presisi tinggi digunakan untuk menyerang pangkalan Ukraina di Ovruch di wilayah Zhytomyr. Rudal yang diluncurkan dari udara berpresisi tinggi menghantam pusat pelatihan untuk pasukan operasi rahasia militer Ukraina, tempat tentara bayaran asing bermarkas dekat pemukiman Ovruch di wilayah Zhytomyr. Kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konashenkov mencatat bahwa lebih dari 100 pasukan Ukraina dan juga tentara bayaran tewas seperti dilansir dari Sputnik. Pada saat yang sama, ia mencatat bahwa militer Rusia telah menghancurkan sejumlah besar objek militer Ukraina dan tentara bayaran lainnya. Bengkel di pabrik perbaikan di Nizhyn yang digunakan untuk perbaikan kendaraan lapis baja Ukraina yang rusak dalam operasi tempur dihancurkan dengan rudal jelajah kaliber berbasis laut yang diluncurkan dari perairan Laut Hitam, ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa rudal hipersonik Kinzhal diluncurkan dari wilayah udara di atas Crimea juga telah menghancurkan pangkalan besar Ukraina untuk menyimpan bahan bakar dan juga pelumas di wilayah Mykolaiv. Ini adalah serangan besar kedua kali oleh militer Rusia yang menargetkan tentara bayaran asing di Ukraina. Seminggu yang lalu hingga 180 tentara bayaran asing tewas dalam serangan presisi terhadap pusat pelatihan Ukraina yang terletak di kompleks militer Yavorovsky dan juga dekat pemukiman Strashiki. Sementara itu, pasukan Rusia serta milisi pro-Moskow terus merangsek maju di Donbas, memperketat pengepungan di sekitar kaum radikal Ukraina yang tersisa di Mariupol dan mengambil kendali atas banyak pemukiman. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, sejak awal operasi khusus di Ukraina, pasukan Rusia telah menghancurkan sekitar 1.500 tank lebih dan 1.200 kendaraan militer dan juga lebih dari 200 drone angkatan bersenjata Ukraina. Rusia meluncurkan operasi khusus di Ukraina pada 24 Februari 2022 untuk menghentikan kampanye selama 8 tahun yang dilakukan oleh Kiev di Donbas. Presiden Rusia Vladimir Putin menekankan bahwa mulai menyelamatkan orang-orang Donbas dari genosida dan menambahkan bahwa tujuan Rusia adalah demilitarisasi dan juga denasifikasi dari Ukraina. Bukannya perang, tentara Ukraina malah asik tidur. Datanglah roket Rusia menggempur lebih dari 200 tentara Ukraina yang tidur di barak militer Mykolaiv. Puluhan dikabarkan tewas. Pasukan Rusia menggempur barak militer tentara Ukraina di Mykolaiv, selatan negara tersebut, kata saksi mata kepada AFP pada Sabtu kemarin saat operasi penyelamatan sedang berlangsung. Tidak kurang dari 200 tentara sedang tidur di barak ketika pasukan Rusia menyerang pada Jumat kemarin pagi, ujar prajurit Ukraina di lapangan. Prajurit lain memperkirakan penggempuran ini bisa menghabisi lebih dari 100 orang. Adapun pihak berwenang belum merilis jumlah korban secara resmi. Fasilitas militer yang terletak di utara Mykolaiv hancur total setelah dihantam beberapa roket pada Jumat pagi. Kemarin, ORC julukan Ukraina untuk pasukan Rusia menyerang tentara kami yang sedang tidur dengan roket dengan cara pengecut, kecam Vitali Kim, kepala administrasi regional dalam sebuah video yang dimiliki Ukraina. Wali kota Mykolaiv, Oleksandr Senkevich, mengatakan kepada wartawan lokal, kota berpopulasi hampir 500.000 penduduk sebelum operasi militer Ukraina atau operasi militer Rusia itu diserang dari wilayah tetangga Kherson yang sekarang berada di bawah kendali Rusia. Selama berhari-hari, Rusia membombardir Mykolaiv yang terletak di jalan menuju kota pelabuhan strategis Odessa sekitar 130 km dari garis pantai Laut Hitam. Seperti diketahui, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky masih belum menyerah dalam operasi militer ini, sehingga banyak ribuan korban
berjatuhan akibat dari keangkuhan sang presiden. Ukraina mengemis sistem rudal Iron Dome ke Israel untuk melawan Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengemis bantuan sistem pertahanan rudal Iron Dome kepada Israel. Menurutnya senjata pertahanan itu bisa digunakan untuk memukul mundur serangan Rusia. Ini adalah permohonan terbaru Zelensky kepada negara Yahudi tersebut. Dia menyampaikan permohonan bantuan itu saat berbicara kepada parlemen Israel melalui tautan video. Zelensky yang juga seorang Yahudi mempertanyakan keengganan Israel untuk menjual sistem pertahanan rudal Iron Dome ke Ukraina. Semua orang tahu bahwa sistem pertahanan rudal Anda adalah yang terbaik dan bahwa Anda pasti dapat membantu orang-orang kami menyelamatkan nyawa orang Ukraina, orang Yahudi Ukraina, kata Zelensky seperti dikutip Reuters Senin 21 Maret. Perdana Menteri Israel Naftali Bennett telah mengadakan banyak panggilan telepon dengan Zelensky dan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mencoba mengakhiri konflik. Sejauh ini Israel menolak untuk mengirimkan senjata apapun ke Ukraina, hanya bersedia menjadi negosiator perdamaian untuk kedua negara. Gara-gara keengganan itulah Kiev pernah menyebut Tel Aviv takut pada Moskow. Permohonan bantuan Iron Dome Israel oleh Zelensky disampaikan ketika kota Mariupol terus mengalami pengeboman berat dari Rusia. Banyak dari 400.000 penduduk tetap terperangkap di sana dengan sedikit makanan, air, dan listrik. Pertempuran berlanjut di dalam kota pada hari Minggu, kata Gubernur Regional Pavlo Kirilenko tanpa menjelaskan lebih lanjut. Gubernur Sevastopol, wilayah yang dianeksesi Moskow dari Ukraina pada 2014, mengatakan pada Minggu bahwa Kapten Andrei Pali, sang wakil komandan armada Laut Hitam Rusia, telah tewas dalam pertempuran di Mariupol. Rusia meminta pasukan Ukraina di Mariupol untuk meletakkan senjata mereka dengan mengatakan bencana kemanusiaan yang mengerikan sedang berlangsung. Rusia sudah mengultimatum kota Mariupol untuk menyerah sampai pukul 5 dini hari pada Senin 21 Maret. Namun pemerintah Ukraina menolak ultimatum itu.